Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan dan konsep moderasi beragama memiliki keterkaitan. Di satu sisi, nilai-nilai bulan Ramadan mencerminkan dan menjadi dasar untuk mengembangkan spirit moderasi beragama. Namun di sisi lain, pesan dan spirit moderasi beragama pun dapat ditumbuhkan secara subur di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian hati, pikiran, dan diri kita sendiri. Pada dasarnya, moderasi beragama merupakan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama secara universal dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai seperti nilai keadilan, perdamaian, keseimbangan, keharmonisan, dan penuh dengan toleransi. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi nilai utama dalam membangun kehidupan beragama yang moderat. Berbagai nilai ini pun dapat diinternalisasikan melalui momentum bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bagaimana momentum itu? Pertama, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dapat mendidik kita semuanya sebagai pribadi yang adil. Baik adil terhadap diri pribadi kita sendiri maupun berlaku adil pada orang lain dan lingkungan sekitar. Adil dalam pikiran maupun adil dalam sikap dan tindakan merupakan satu perbuatan yang terpuji. Kita lihat misalnya bagaimana amanat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Perlu dipahami bersama, sejatinya orang yang bertakwa merupakan seseorang yang mampu mengendalikan diri dan berlaku adil. Sikap berlaku adil ini tercermin dari tindakan menaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, salah satu wujud dari derajat takwa seseorang adalah dapat ditunjukkan dengan sejauh mana ia mampu berlaku adil atau berbuat adil. Nah, hadirin yang berbahagia, relasi antara keadilan dan ketakwaan ini digambarkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Hadirin yang berbahagia, momentum kedua bahwa bulan Ramadan pun membawa spirit untuk membangun kedamaian dan perdamaian. Kedamaian hati, jiwa, pikiran, dan diri merupakan pesan dan visi damai yang dibawa oleh bulan suci Ramadan. Pada bulan suci ini, seluruh umat Islam diminta agar menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, konflik dengan cara mengendalikan diri pada setiap godaan yang sifatnya duniawi. Hadirin, puasa di bulan suci Ramadan pun dapat menjadi wahana untuk melatih diri agar tidak tergoda untuk berbuat maksiat dan mudarat, seperti misalnya menciptakan konflik, pertikaian, dan permusuhan. Harus dihindari. Sebab bulan suci Ramadan ini merupakan anugerah dari Allah untuk merasakan kedamaian yang hakiki, baik kedamaian lahiriah maupun batiniah. Nah, adapun pesan perdamaian dari agama Islam, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya, "Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui." Nah, ayat tersebut sejatinya menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan perdamaian. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Nah, momen yang ketiga bahwa bulan suci Ramadan mencerminkan dan menggambarkan keseimbangan atau keharmonisan hidup. Karena apa? Karena pada bulan suci Ramadan ini kita belajar untuk menjaga keseimbangan antara hak kewajiban, ya, antara dunia akhirat maupun antara ibadah ritual dan ibadah sosial.
Bulan Ramadan pun merupakan cerminan hidup yang harmonis dan seimbang. Jadi kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi itu harusnya dijalankan secara serasi, seimbang, dan menopang satu sama lain. Kepentingan dunia ya mestinya sih diarahkan untuk mencapai apa? Kehidupan akhirat yang abadi. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana kepentingan ukhrawi itu dijalankan agar mendapatkan keberkahan ya ketika hidup di dunia ini. Inilah tugas kita. Nah, kita lihat juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, terakhir momentum bulan Ramadan ini adalah Ramadan mengajarkan bagaimana nilai-nilai toleransi. Nilai toleransi merupakan bagian dari ajaran agama Islam sekaligus bagian dari tata cara umat Islam menjalankan kehidupannya. Salah satu wujud nilai dari toleransi ialah Islam memberikan penghormatan kepada hak-hak seseorang untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dan itu ada ya di dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6 ya, lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ayat ini hadirin menjadi dalil yang kuat bahwa dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama dan pentingnya sikap toleransi atau tasamu. Toleransi atau tasamu dalam Islam bukanlah mencampur adukan keyakinan, bukan, ya. Tetapi bagaimana kita punya sikap toleran, ya, antar umat beragama itu, bagaimana kita punya jiwa toleransi. Nah, sikap toleransi ini sangat dibutuhkan agar kesucian, ketentraman dan ketenangan ya ibadah di bulan suci Ramadan ini dapat berlangsung dengan khidmat. Nah, pentingnya menjaga sikap ini di ruang publik ya. Penting itu seperti sikap saling menghormati ya, baik dari seluruh umat Islam maupun dari setiap warga negara yang berbeda keyakinan, sangat dibutuhkan selama bulan suci Ramadan itu. Ini oleh karenanya Ramadan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sikap toleransi dari seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, para hadirin ya, pada dasarnya bulan suci Ramadan ini dapat menjadi wahana untuk menebarkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, persaudaraan, keseimbangan, keharmonisan, dan toleransi sebagai inti dari moderasi beragama. Nah, kira-kira itulah penjelasan ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya rekening tapi aktivitas padat? Kini di Bank BJB Syariah sudah bisa buka tabungan secara online. Caranya gampang. Pertama, pastikan sobat sudah download BJB Syariah Mobile Maslahah. Anda menu buka rekening di kanan bawah aplikasi. Tentukan tujuan dan jenis rekening. Cukup foto IKTP, swafoto, tanda tangan, dan NPWP Sobat Maslahah dengan jelas. Lengkapi data identitas diri sesuai dengan IKTP, termasuk data alamat domisili, pekerjaan, sumber penghasilan, hingga pendapatan kotor dalam setahun. Jangan lupa, tentukan cabang BJB Syariah tempat Sobat akan didaftarkan. Terakhir, Sobat Maslahah akan melakukan akad secara digital. Alhamdulillah, rekening BJB Syariah Sobat Maslahah sudah berhasil dibuat. Untuk pengalaman terbaik, Sobat Maslahah dapat registrasi akun BJB Syariah Mobile Maslahah dengan membuat username, password, dan MPIN. Selamat! Sekarang Sobat Maslahah sudah dapat menikmati seluruh layanan mobile banking BJB Syariah.